warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Aulia Rahma, NIM 372 dari kelas Hukum Perdata C. Di sini saya akan menjelaskan materi 9, 10, dan 11. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang berakhirnya perikatan, yaitu materi ke-9. Berakhirnya perikatan karena perikatan hapus menurut pasal 1381 BW. Yang kedua, menurut kesepakatan para pihak. Yang ketiga, putusan hakim. Yang keempat, undang-undang. Dan yang kelima, tercapainya tujuan perjanjian. Perikatan hapus dalam pasal 1381 BW itu terbagi menjadi 10. Yang pertama ada pembayaran. Pembayaran atau betaling, yaitu jika kewajibannya terhadap perikatan itu telah dipenuhi berupa pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Misalnya, perjanjian jual beli sepeda, A membeli sepeda kepada B. Maka saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan B kepada A, yang berarti lunas semua kewajiban masing-masing pihak A dan B, maka perjanjian jual beli antara A dan B dianggap berakhir atau hapus. Lalu yang kedua ada konsinyasi. Konsinyasi yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Misalnya, A punya utang kepada B. Akhirnya A membayar utang tersebut kepada B, tapi B menolak menerimanya. Dalam kondisi demikian, A bisa menitipkan pembayaran utangnya tersebut melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Nanti pengadilan yang akan meneruskannya kepada B. Jika menitipkan melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang piutang antara A dan B dianggap sudah berakhir. Yang ketiga, pembaruan utang atau novasi. Pembaruan utang atau novasi merupakan perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian menimbulkan suatu perikatan yang baru. Misalnya, A punya utang 1 juta kepada B, tapi A tidak sanggup membayar utangnya tersebut. Lalu B mengatakan bahwa B tidak perlu lagi membayar utangnya sebesar 1 juta tersebut, melainkan cukup bayar 500.000 saja dan utang dianggap lunas. Dalam hal ini, perjanjian utang piutang antara A dan B yang sebesar 1 juta dihapuskan dan diganti perjanjian utang piutang yang sebesar 500.000 saja. Lalu yang keempat, ada perjumpaan utang atau kompensasi, yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Misalnya, A punya utang kepada B sebesar 500.000, tapi pada saat yang sama B juga ternyata punya utang kepada A sebesar 500.000. Dalam hal demikian, maka utang masing-masing sudah dianggap lunas karena impas dan perjanjian utang piutang dianggap berakhir. Lalu yang kelima, ada percampuran utang atau konfisio, yaitu percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Misalnya, A punya utang kepada B, ternyata karena berjodoh A akhirnya menikah dengan B. Dalam kondisi demikian, maka terjadilah percampuran utang karena antara A dan B telah terjadi suatu persatuan harta kawin akibat perkawinan, padahal dulunya A mempunyai utang kepada B. Lalu yang keenam, ada pembebasan utang, yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Misal, A punya utang kepada B, tapi B membebaskan A dari utangnya tersebut. Nah, yang ketujuh, musnahnya barang terutang. Musnahnya barang terutang merupakan perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Musnahnya barang yang terutang ini digantungkan pada 2 syarat. Yang pertama, musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur, dan yang kedua, debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur. Lalu yang kedelapan, ada kebatalan atau pembatalan. Yang dimaksud batal demi hukum di dalam pasal 1446 KUH Perdata adalah dapat dibatalkan. Misalnya, suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum cakap hukum, perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan.
dan saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut pun berakhir. Nah, yang ke-9 ada syarat yang membatalkan. Syarat yang membatalkan artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya, perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ya, ini menurut pasal 1337 KUH Perdata adalah batal demi hukum. Nah, lalu yang ke-10 ada kadaluarsaan. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, lalu yang kedua ada berakhirnya perikatan karena kesepakatan para pihak, yaitu para pihak yang bersangkutan menyatakan menghentikan perjanjian atau kontrak, misalnya dalam kontrak kerja atau kontrak sewa-menyewa. Lalu pada poin ketiga ada putusan hakim. Artinya, berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan di pengadilan, akhirnya pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian atau kontrak tersebut. Biasanya, gugatan yang diajukan adalah gugatan cedera janji atau wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Kontrak berakhir atau hapus karena terdapat putusan hakim memutus berakhir atau hapusnya kontrak tersebut berdasarkan gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif sahnya suatu kontrak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2 BW akibat adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan serta adanya salah satu pihak yang ditempatkan dalam posisi di bawah pengampuan atau pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 1646 BW. Lalu yang keempat ada berakhirnya perikatan karena undang-undang. Berakhirnya perikatan karena undang-undang ada 3, yaitu konsinyasi, musnahnya barang terutang, dan daluarsa. Lalu yang kelima, tercapainya tujuan perjanjian. Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu berakhir. Nah, di sini ada 7 yang termasuk dalam tercapainya tujuan perjanjian. Yang pertama pembayaran, yang kedua novasi, yang ketiga kompensasi, yang keempat konfusio, dan yang kelima pembebasan utang, yang keenam pembatalan, dan yang terakhir berlaku syarat batal. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10, yaitu tentang jenis-jenis perjanjian bernama. Perjanjian bernama sendiri memiliki istilah kontrak nominat, yaitu merupakan terjemahan dari nominat kontrak. Kontrak nominat sama artinya dengan perjanjian bernama atau benomet dalam bahasa Belanda. Kontrak nominat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Jenis-jenis perjanjian bernama ada 10, yaitu yang pertama jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, perjanjian melakukan pekerjaan, nitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, dan perdamaian. Yang pertama jual beli. Jual beli merupakan suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan, yaitu tertuang dalam pasal 1457 KUH Perdata. Lalu yang kedua ada tukar menukar, yaitu suatu persetujuan kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya. Tertuang dalam pasal 1451 KUH Perdata. Lalu yang ketiga ada sewa menyewa, yaitu suatu persetujuan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran
suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir. Tertuang dalam pasal 1548 KUH Perdata. Selanjutnya, yang keempat ada hibah. Hibah menurut pasal 1666 KUH Perdata merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Lalu yang kelima, ada perjanjian melakukan pekerjaan atau pemborongan. Menurut pasal 1601 KUH Perdata, selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak ke satu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja. Misalnya, buruh mengikatkan dirinya untuk berada di bawah perintah pihak yang lain, yaitu si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Lalu yang keenam ada penitipan barang. Penitipan barang menurut pasal 1694 KUH Perdata terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Lalu yang ketujuh, ada pinjam pakai. Menurut pasal 1740 KUH Perdata, suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang itu. Lalu yang ke-8 ada pinjam-meminjam. Suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dan dalam jumlah dan keadaan yang sama, menurut pasal 1754 KUH Perdata. Lalu selanjutnya pemberian kuasa. Pemberian kuasa menurut pasal 1792 KUH Perdata merupakan suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Lalu yang terakhir, perdamaian. Perdamaian menurut pasal 1851 KUH Perdata merupakan suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-11, yaitu tentang jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama sendiri merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian tidak bernama ini diatur di dalam buku 3 KUH Perdata. Hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian inominat, yaitu pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau tidak bernama tunduk pada buku 3 KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian tidak bernama tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Jenis-jenis perjanjian tidak bernama terdiri dari perjanjian lisensi, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna usaha, perjanjian anjak piutang, perjanjian waralaba, dan perjanjian HOT. Yang pertama ada perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
Yang kedua, perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi oleh karena buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian pembiayaan konsumen beli sebagai suatu perjanjian in nomina juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian dan merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia, sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta telah menjadi jurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang. Perjanjian pembiayaan konsumen berkembang sebagai perjanjian yang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis. Perlu dipahami bahwa dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan atau prestasi. Namun dalam kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Selanjutnya, yang ketiga, perjanjian sewa beli. Jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian. Suatu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Abdul Qadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jual beli ke dalam 4 unsur sebagai berikut. Yang pertama, subjek jual beli. Yang kedua, status pihak-pihak. Yang ketiga, peristiwa jual beli. Dan yang keempat, objek jual beli adalah barang dan harga. Selanjutnya, yang keempat, perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Merupakan suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, yang kelima, perjanjian anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Intinya adalah adanya pengalihan piutang salah satu pihak ke pihak lain. Selama ini, pengaturan anjak piutang masih terpaku pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak anjak piutang dianggap sah bila sudah memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH Perdata. Tetapi, transaksi yang menggunakan anjak piutang dirasa belum memberikan keadilan jika semata-mata didasarkan pada rezim kebebasan berkontrak. Dalam praktek, kontrak yang dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak ternyata belum memberikan keadilan kepada para pihak, sehingga berakibat sering menimbulkan masalah dalam pelaksanaan. Lalu yang keenam, ada perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Sedangkan pemakaian hak atas kekayaan intelektual milik pemberi waralaba oleh penerima waralaba diatur dalam undang-undang mengenai hak atas kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Hak Merek, Hak Paten, dan Rahasia Dagang. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak seringkali cenderung melindungi pemberi waralaba, antara lain mengenai pemutusan hubungan kerjasama sebelum jatuh tempo yang dilakukan pemberi waralaba terhadap penerima waralaba. Masalah yang sering muncul sehubungan dengan perlindungan terhadap waralaba karena adanya kekhawatiran akan adanya pemutusan secara sepihak sebuah kontrak perjanjian antara pihak pemberi waralaba dengan pihak penerima waralaba. Selain itu, kewajiban-kewajiban dalam suatu kontrak waralaba berpotensi dan terkadang dilanggar atau dilalaikan. Dari sudut pandang pewaralaba, kelalaian-kelalaian terwaralaba yang seringkali terjadi adalah
kelalaian pembayaran barang, dan kelalaian untuk mematuhi sistem resiko lain yang terjadi akibat hubungan pewaralaba ini dengan di pihak terwaralaba. Karena ada dasarnya, pewaralaba merupakan pihak yang mandiri di dalam menjalankan bisnis waralaba. Terhadap kekecualian dalam hal tanggung jawab ini, yakni dapat saja beralih kepada pihak terwaralaba apabila memang diperjanjikan sebelumnya. Selanjutnya yang ketujuh ada perjanjian bot. Menurut Clifford W. Garstang menyebutkan bahwa bot atau perjanjian bangun guna serah adalah salah satu bentuk pembiayaan proyek pembangunan yang mana kontraktor harus menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek tersebut. Juga kontraktor harus menanggung pengadaan material, peralatan, jasa lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Kontraktor diberikan hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya sebagai penggantian atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk selama waktu tertentu. Perjanjian bot yang dibuat pada asasnya menjalankan suatu asas kerjasama yang saling menguntungkan, di mana pemilik lahan yang semula hanya memiliki lahan saja, setelah adanya kerjasama dengan perjanjian bot, pada suatu saat akan memiliki bangunan atau bangunan yang lebih baik dari bangunan semula. Begitu pula pihak pemerintah yang semula hanya pemegang hak eksekutif eksklusif saja, yang bila mana akan mewujudkan fisik bangunannya tidak mempunyai dana yang cukup, setelah adanya kerjasama dalam bentuk perjanjian bot diharapkan akan memiliki fisik bangunan. Demikian pula bagi pihak investor. Setelah adanya kerjasama dalam bentuk perjanjian bot diharapkan akan memiliki fisik bangunan. Demikian pula bagi pihak investor dengan adanya kerjasama dalam perjanjian bot akan mendapat suatu keuntungan dari pengelolaannya. Adanya asas kepastian hukum bahwa pada suatu saat investor akan mengembalikan bangunan beserta fasilitasnya yang melekat padanya bersangkutan kepada pihak pemilik lahan atau pemegang hak eksklusif. Kemudian yang ketiga, asas musyawarah, artinya jika timbul perselisihan antara pihak investor dengan pihak pemilik lahan, pemegang hak eksklusif, baik saat membangun, mengoperasionalkan hasil bangunan, serta hal-hal lainnya. Sekian penjelasan materi 9, 10, dan 11 dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.